Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Bertemu lagi dengan Ibu Siska Mitmarisanti di semester 2 ini pada mata pelajaran IPS. Untuk materi kita di semester 2 ini adalah tentang perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Tujuan dari pembelajaran kita adalah pertama, kita ingin mengetahui pengertian dari perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Yang kedua, kita ingin mengetahui proses dari perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Yang ketiga, kita ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Baiklah, kita mulai yang pertama, pengertian perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Pengertiannya adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Proses perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara adalah kegiatan yang mana barang-barang dari negara lain keluar dan masuk dari satu negara ke negara lain. Artinya, ada negara yang kelebihan barang akan mengirim barangnya ke negara lain. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut dengan kegiatan ekspor. Jadi, kegiatan menjual barang ke negara lain disebut dengan kegiatan ekspor. Negara pelaku ekspor itu disebut eksportir. Kemudian, jika suatu negara kekurangan barang kebutuhan, maka untuk memenuhi kebutuhan dari negaranya tersebut, terpaksa negara itu harus membeli dari negara lain. Masuknya barang dari negara lain atau kegiatan membeli barang dari negara lain itu disebut kegiatan impor. Negara pelakunya adalah disebut negara importir. Jadi pada dasarnya kegiatan perdagangan internasional ada dua kegiatan. Satu, kegiatan ekspor, yaitu kegiatan menjual barang ke negara lain. Yang kedua adalah kegiatan impor, kegiatan membeli barang dari negara lain. Dengan demikian, dalam perdagangan antar negara terdapat arus barang keluar dan arus barang masuk. Arus barang keluar itu disebut dengan ekspor. Arus barang masuk itu disebut dengan impor. Secara tidak langsung dalam perdagangan antar negara akan terjadi tukar-menukar barang antar negara. Tukar-menukar barang antar negara ini dilakukan dengan perantaraan uang. Jadi pembayarannya tetap menggunakan uang. Karena perdagangannya antar negara, kita menggunakan mata uang asing atau biasa yang disebut dengan devisa. Ini akan kita bahas selanjutnya, perbedaan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Negara yang memiliki sumber daya alam yang khas yang tidak dipunyai oleh negara lain, itu negara tersebut mempunyai keunggulan absolut atau absolute advantage. Absolute advantage atau keunggulan absolut yang artinya negara tersebut mempunyai sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara lain. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas juga. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menyebabkan sebuah negara memiliki comparative advantage. Comparative advantage artinya negara tersebut mampu menciptakan barang dan jasa dengan menggunakan biaya yang lebih murah. Contohnya, jika Amerika Serikat mampu menciptakan HP dengan harga 2 juta dengan fitur-fitur yang sederhana, tetapi negara Cina mampu menciptakan HP dengan harga 2 juta dengan fitur-fitur yang lebih lengkap.
Berarti negara Cina mempunyai keunggulan komparatif atau comparative advantage terhadap produk HP dari negara lain. Otomatis kita akan memilih HP dengan harga murah dengan fitur yang lengkap. Itu karena adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Ada produk dari sebuah negara yang memberikan ciri khas dari negara tersebut yang berhubungan dengan seni dari negara tersebut sehingga mempunyai nilai tambah. Misalnya seni ukir dari Indonesia ataupun seni batik dari Indonesia. Jadi setiap negara menciptakan karya seni yang membedakan dengan negara lain yang mempunyai keunggulan yang menyebabkan dia produk dari negara tersebut mempunyai ciri khas. Demikian faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Demikian materi kita untuk hari ini. Untuk tugas akan Ibu berikan di classroom. Jadi bisa kamu lihat tugas LKPD-nya di classroom. Kemudian kerjakan juga di classroom. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.